Ramadan yang ditunggu-tunggu umat Islam seluruh dunia akhirnya tiba. Ibadah ini diwajibkan dengan harapan menjadikan orang yang menjalankannya menjadi insan yang lebih bertakwa. Di Indonesia, Ramadan tahun ini juga diharapkan bisa menyejukkan suasana setelah sebelumnya masyarakat terbelah dalam pilihan politik yang berbeda. Nah, untuk membedah makna Ramadan, sudah bersama kami Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa kita dimanapun juga berada. Ya, Prof, kan kita memasuki bulan Ramadan ini, bulan yang sudah dinanti-nanti sebetulnya, tapi ada yang berbeda di tahun ini karena suasana pesta demokrasi itu belum selesai. Lalu Ramadan juga diawali dengan sejumlah seruan begitu kan, baik untuk ulama maupun untuk masyarakat. Ulama diantaranya disuruhkan agar tidak memecah belah umat, sementara masyarakat disuruhkan agar tidak mudah terprovokasi begitu, juga mengedepankan persaudaraan. Pertanyaannya, apakah memang sedemikian mengkhawatirkan kondisi umat sebelum memasuki bulan suci ini? Sebelum menjawab, saya ingin mengucapkan selamat dulu ya kepada segenap umat Islam di Indonesia yang merayakan atau menjalani ibadah puasa ya. Selamat ya. Bulan yang selama ini kita nanti-nantikan, akhirnya kita berjumpa juga hari pertama ini kan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi Mbak ya. Jadi saya mungkin termasuk orang yang selalu optimis ya, menatap masa depan bangsa dan umat di Indonesia ini selalu optimis ya. Meskipun kita melihat ada riak-riak di masyarakat kita, saya masih tetap menganggap itu masih dalam batas yang wajar. Itu adalah bumbu-bumbu atau rambu-rambu atau isyarat-isyarat dekorasi demokrasi yang harus kita jalani. Masyarakat yang dinamis itu memang riak-riaknya harus ada. Daripada kita adem tapi ada suasana batin yang terkungkung di dalamnya. Saya sering mengatakan ya, umat Islam di Indonesia itu harus bersyukur karena memiliki negara yang katakanlah negara demokrasi yang sangat intens ya kan. Bandingkan dengan beberapa negara muslim yang lain, ya nasib mereka ditentukan oleh segelintir orang yang berdarah biru itu, negara kerajaan kan. Kita alhamdulillah setiap warga negara Indonesia bisa menentukan pilihannya sendiri secara langsung ya kan. Dan siapapun boleh dan bisa menjadi kepala negara. Bandingkan dengan negara-negara yang lain, jangan pernah mimpi menjadi pemimpin atau kepala negara di tempat itu. Selain masuk di dalam lingkaran darah biru, kita nggak mengenal darah biru di sini kan. Semuanya darah merah semuanya kan. Jadi saya ingin mengatakan kepada segenap warga umat dan bangsa kita, insya Allah apa yang terjadi pemilu panjang, kampanye panjang kemarin itu, saya masih melihat memang ya ada sedikit yang berbeda karena memang kan volume pemilihannya itu juga sangat luas ya, legislatifnya juga dan seterusnya. Tetapi insya Allah saya optimis dan saya yakin umat Islam Indonesia itu lebih mengedepankan persatuan dan kesatuannya ketimbang perbedaannya kan. Ya, Ramadan juga sangat timely, sangat tepat waktu, juga hadir tepat pada waktunya kan. Jadi begitu kita telah melakukan kampanye panjang. Nah, Ramadan tiba-tiba datang dan sekaligus pada kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada segenap warga bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Marilah kita mencoba melapangkan dada kita sendiri untuk memaafkan orang yang pernah menyinggung perasaan kita, yang menyebabkan kita kecewa. Tapi juga mari kita berbesar hati untuk memohon maaf, minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita kecewakan. Mungkin kita pernah mengecewakan orang, tapi juga pernah kita dikecewakan. Nah, mari kita semuanya tanpa terkecuali dari atas ke bawah, dari samping, mari membuka dada kita lebar-lebar untuk saling memahami, saling memaafkan satu sama lain, sehingga nanti di dalam bulan suci Ramadan ini seluruh perbedaan-perbedaan itu akan terselesaikan. Kita merajuk kembali yang berserakan, kita menghimpun yang bertebaran, dan kita meluruskan pikiran kita yang mungkin agak sedikit bengkok kemarin, melembutkan jiwa kita yang keras, melapangkan dada kita yang sumpek, sehingga lepas dari bulan suci Ramadan ini, insya Allah nggak ada orang lain kok. Semuanya kita warga bumi Indonesia ini adalah saudara, sebagai sebangsa dan setanah air. Apapun etniknya, agamanya, apapun aliran politiknya, nggak ada orang lain. Kita adalah satu kan, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi
insya Allah saya kok sangat yakin bulan suci Ramadan ini akan menegaskan kembali bahwa NKRI itu hanya satu, kita umat Islam juga hanya satu, dan warga negara Indonesia itu pun juga hanya satu. Mari kita menatap masa depan dalam bahasa yang sama, dalam pandangan yang sama, dan dalam perasaan yang sama. Lebih baik kita mencari titik temu daripada mencari perbedaan. Ya, betul sekali. Ini terkait hubungan manusia dengan manusia, ya Prof ya. Nah, sebetulnya bagaimana kita memaknai Ramadan? Apakah harus selesai dulu dengan hubungan manusia, baru kemudian hubungan kita dengan Allah, begitu atau bagaimana sebaiknya memaknainya? Ya, Nabi Muhammad SAW memberikan isyarat ya. Bulan Ramadan ini kan bulan 3 serangkai. Rajab, Syaban, Ramadan. Makanya itu Rasulullah memberikan suatu pelajaran buat kita dalam suatu doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban kami, panjangkanlah umur kami untuk bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Memang agak terlambat kita menjemput bulan suci Ramadan kalau malamnya baru kita siap. Bentangkan karpet merah menjemput bulan kekasih kita itu pada bulan Rajab dengan cara mulai berpuasa sunat, warming up itu kan. Nah, bulan Sya'ban itu mari kita mulai membuka Al-Quran. Mari kita memungut tasbih kita kembali yang sudah lama kita lupakan. Mari kita selawat, ini terutama selawat Nabi. Dan yang paling penting, sebelum Ramadan menghapuskan dosa-dosa vertikal kita dengan Allah, nah bulan Sya'ban itu kita gunakan untuk saling memaafkan satu sama lain supaya dosa-dosa vertikal, horizontal kita ini, orang tua kita, orang yang pernah berjasa dengan kita, mungkin juga anak-anak kita, keluarga kita, kolega kita, saling memaafkan. Maka itu sebetulnya kalau kita memahami hadis ini, mudik yang paling tepat itu sebetulnya, kalau mudik itu diartikan sebagai menjalin silaturahim, memohon maaf satu sama lain, itu bulan Sya'ban. Nah, kalau bulan Syawal nanti ya itu yang bagus juga sih, tapi itu paling urgent itu sebetulnya sebelum Ramadan membersihkan kita. Ya, bulan Sya'ban ini lebih baik kita gunakan memutihkan kita. Jadi energi Ramadan tidak digunakan untuk membersihkan kita, tapi energi spiritualnya Ramadan dipakai mendaki langit. Oke, karena sudah dibersihkan sebelumnya begitu ya. Tapi masalahnya di Indonesia terjadi bulan Sya'ban ini justru semakin tajam-tajamnya begitu pesta demokrasi, ada dua kubu begitu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengikhlas begitu, memaafkan orang yang barangkali sudah memfitnah begitu, menyakiti kita gitu, dan apakah bisa semudah itu Prof memaafkan dan menerima kembali sebagai saudara gitu? Iya, kalau saya melihat ini sebuah ujian tingkat tinggi bagi masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia. Semakin tinggi ujian itu, semakin tinggi kelas yang dicapai. Iya kan? Maksudnya apa? Kampanye panjang, gesek-menggesek satu sama lain kemarin. Tiba-tiba Ramadan datang. Nah, salah satu fungsi Ramadan itu ialah kita akan meraih kemakbulan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain, dan juga akan ditindaklanjuti dengan kemabruran. Lain makbul, lain mabrur. Kemakbulan ibadah, rukun syaratnya terpenuhi, insya Allah sudah makbul, bukan mardud. Makbul artinya diterima. Oke, lulus kamu. Kalau nggak lulus, ada syaratnya nggak terpenuhi, itu mardud, ditolak. Tapi ibadah itu bukan hanya kita berharap untuk mencapai tingkat makbul. Yang paling substansial sebetulnya itu adalah bagaimana meraih kemabruran ibadah itu. Sama dengan ibadah haji kan. Kemakbulan haji itu diukur di Saudi, tapi kemakburannya diukur di tanah air. Apa kata tetangga terhadap diri kita, apa kata pembantu, dan apa kata supir tukang kebun kita. Waduh, semenjak Tuan dan Nyonya kita ini pulang dari Tanah Suci berubah total. Tadinya mulutnya sangat kasar, pelit, sekarang ini Masya Allah lembut, dan juga ringan memberikan bantuan. Nah, kita juga berharap ya gesekan keras sebelum bulan suci Ramadan ini. Begitu Ramadan tiba, bukankah pepatah pernah mengatakan panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Bisa optimistis, Prof, bisa kita seperti itu. Dengan gersang hati kita sebelum Ramadan, bahkan 11 bulan sebelumnya, begitu Ramadan tiba, selalu ala Nabi seperti tidak pernah terjadi, bahkan lebih akrab. Ya seperti rumah tangga lah kan, mungkin
ada kalanya kita mengalami juga sedikit perbedaan pendapat. Ya, tetapi begitu kita saling rukun, pengantin baru lagi, ya kan. Modal apa yang kita punya, Prof, yang bisa membuat kita memudahkan untuk sampai rekonsiliasi gitu, kembali bersaudara? Gampang, Mbak. Dengan teknologi yang kita lihat seperti TV di depan mata kita ini kan, kita nggak melihat masih adakah negara Irak seperti dulu, masih adakah Syria seperti dulu, masih adakah Afghanistan seperti dulu, masih adakah negara-negara yang hancur itu hampir semuanya dihancurkan oleh hoax. Nah, negara-negara seperti itu hampir semua dihancur luluhkan oleh kesempitan cara pandang. Ya. Nah, kita tidak ingin jatuh di lubang yang sama seperti yang dilewati oleh saudara-saudara kita di tempat yang lain kan. Indonesia itu adalah kita harus menjadikannya sebagai kiblat peradaban dunia Islam di masa depan. Betul-betul negara yang pintar berdemokrasi gitu kan. Jadi perbedaan pendapat di antara kita soal politik itu jangan diagamakan gitu kan. Agama itu soal ritual dengan Allah. Jadi pilihan politik itu bukan rukun iman, keyakinannya kita harus seperti itu. Insya Allah ini kan adalah bagian upaya untuk mencari pemimpin yang terbaik, ya kan. Tapi juga saya tidak mendramatisasi bahwa kejadian itu sangat parah, enggak. Semuanya dalam batas yang wajar. Hanya riak-riak tadi. Riak-riak demokrasi. Yaitu artinya apa ya? Bumbu-bumbu demokrasi yang harus dilewati. Itu lebih baik daripada masyarakatnya itu adem tapi terjadi pembusukan. Ya, kalau memang kita mencintai agama, ingin beribadah semaksimal mungkin, lalu mencintai negeri ini, kuncinya adalah bersaudara kembali, begitu ya, Prof ya. Kita muliakan saudara kita, begitu. Kuncinya jangan menganggap ada orang lain di sekitar kita. Perbedaan politik boleh terjadi, bahkan perbedaan agama bisa terjadi, etnik bisa terjadi. Tatap dalam-dalam bahwa ternyata kalian bukan orang lain. You are part of us, bagian dari kami, ya kan. Jadi jangan menganggap pada orang lain. Engkau adalah aku, kalian adalah aku, dan aku juga adalah bagian dari kalian. Kalau kita berpendapat seperti ini, saya kira tidak akan terjadi keretakan, tidak akan terjadi sesuatu yang patah, dan tidak akan terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Dan saya hakul yakin bangsa Indonesia memiliki modal sosial, memiliki modal historis, memiliki modal antropologis, bahkan kita kan negara maritim. Negara maritim itu lebih gampang menerima demokrasi daripada masyarakat negara kontinental. Negara daratan itu kan stratifikasi sosialnya itu tingkatan masyarakatnya, kasta-kastanya berbeda-beda. Nah, kalau maritim, di mana ada pantai, di situ bebas orang berlabuh, di mana ada air tawar, di situ bebas orang mengambil air tawar yang gratis. Di mana ada orang masuk di kepulauannya itu adalah bagian dari kita. Filosofi laut dan filosofi kepulauan itu membuat Indonesia itu gampang menerima perbedaan. Baik, semoga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih baik setelah Ramadan ini ya. Prof, terima kasih banyak sudah bersama kami. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, terima kasih. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan berbagai informasi aktual lainnya. Tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time.